Makanya saya gak pernah takut sama orang jahat. Saya gak pernah sakit hati sama orang jahat. Saya gak pernah iri dengan orang-orang yang jealous sama kami. Karena saya tahu bahwa saya ada dalam perlindungan. Karena ini doa Yesus dan tanggung jawab Bapa. Saya mau sampaikan dengan tema pengaruh ragi. The power of his. Kekuatan sebuah rahi. Kemampuan sebuah ragi. Identitas kita ada 3. Yang pertama, identitas kita adalah garam dunia. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Garam punya fungsi mencegah kebusukan, kerusakan, meningkatkan kualitas, menyehatkan. Kita udah panjang lebar bicara tentang garam beberapa waktu yang lalu. Saudara bisa mendapatkan rekamannya di YouTube Impact Community Indonesia. Identitas kita pertama adalah garam. Kita harusnya keberadaan kita mencegah kerusakan, mencegah kebusukan, mencegah hancuran, mencegah perceraian, mencegah kerugian tempat di mana kita bekerja. Karena itu fungsi garam, dan Tuhan berkata kalau garam tidak asid, maka tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau Anda tidak mau direndahkan orang, dipandang sebelah mata, jadilah garam. Dan identitas kita yang kedua adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Terang memberi damai. Terang memberikan kejelasan. Keberadaan kita sebagai orang Kristen harusnya bukan menjadi troublemaker, tapi jadi peacemaker. Dan yang ketiga, identitas kita yaitu ragi bagi dunia. Ada apa dengan dunia? Sehingga Tuhan menaruh perhatian yang begitu besar, perhatian yang begitu tinggi terhadap dunia ini. Bahkan dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bisa melihat ternyata Tuhan menaruh nilai tambah, nilai lebih kepada saudara dan kepada dunia ini. Bahkan Bapa rela mengorbankan anak yang tunggal supaya saudara jangan binasa. Kalau ada orang yang mau berkorban buat kita, berarti dia menunjukkan nilai lebih bagi saudara. Ada apa dengan dunia ini sehingga dia menaruh perhatian yang begitu besar kepada saudara, kepada kita. Sampai kemudian saya melihat dalam Yohanes 17 ayat 15. Inilah yang menjadi doa Yesus kepada Bapa di surga. Inilah yang menjadi petisi Tuhan Yesus. Inilah menjadi permohonan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Dia berkata, aku yaitu Yesus tidak meminta supaya engkau yaitu Bapa mengambil mereka dari dunia. Mereka itu siapa? Saudara dan saya dari dunia. Tetapi supaya engkau Bapa melindungi mereka, saudara dan saya, daripada yang jahat. Doanya Tuhan Yesus kepada Bapa, permintaannya Tuhan Yesus kepada Bapa, yaitu jangan cepat-cepat mengambil saudara dan saya dari dunia. Dan yang kedua, permintaan Yesus kepada Bapa di surga yang kedua, yaitu melindungi saudara dari yang jahat. Makanya kenapa sampai hari ini, sudah bertahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, orang banyak bicara tentang akhir zaman, orang bicara tentang rapture, pengangkatan, masih sampai hari ini belum terjadi. Karena Tuhan Yesus berdoa agar jangan cepat-cepat saudara mengalami rapture. Agar jangan cepat-cepat saudara diangkat dari dunia ini. Tapi doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga juga yang kedua. Selain jangan cepat-cepat mengambil saudara dari dunia. Yang kedua yaitu melindungi saudara semua daripada yang jahat. Yesus tahu dengan bertambahnya tahun, bertambahnya umur, dunia ini tambah bengis dan jahat dalam kualitas dan kuantitasnya. Itu sebabnya doanya Yesus kepada Bapa agar melindungi saudara dari si jahat. Berarti saudara gak perlu takut sama tangan orang jahat. Saudara gak perlu takut sama orang yang hatinya bengis. Saudara gak perlu takut sama orang-orang yang ingin membinasakan saudara. Karena tugas Bapa melindungi kita semua daripada yang jahat. Makanya saya gak pernah takut sama orang jahat. Saya gak pernah sakit hati sama orang jahat. Saya gak pernah iri dengan orang-orang yang jealous sama kami. Karena saya tahu bahwa saya ada dalam
perlindungan. Karena ini doa Yesus dan tanggung jawab Bapa. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.